Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali ya di tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan subtema 1 ya, dan hari ini mari kita lanjut ke subtema 2. Semoga kalian masih bersemangat untuk belajar dan sehat selalu ya di tengah perpanjangan PPKM darurat di negeri kita ini. Semoga kedepannya kita segera bisa bertemu di sekolah. Nah, ayo kita mulai pelajaran hari ini. Untuk muatan pertama, ada bahasa Indonesia membahas gagasan pokok paragraf. Nah, kita ulang lagi ya, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan inti bahasan dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat disebut gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok berperan sebagai informasi penting pada kalimat utama. Letak kalimat utama ada pada awal paragraf, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, di sini Miss kembali jelaskan rangkuman dari gagasan pokok pertemuan kita di subtema 1 ya. Nah, Miss jelaskan lagi di letak kalimat utama. Nah, pada kalimat utama yang terletak di awal, kalian masih ingat paragrafnya kita sebut dengan paragraf apa? Nah, paragrafnya kita sebut dengan paragraf deduktif ya. Jika di akhir, semoga kalian masih ingat, paragrafnya kita sebut dengan paragraf apa? Paragraf induktif. Nah, jika ada di awal dan akhir paragraf, kita sebut dengan paragraf apa? Ya, kita sebut dengan paragraf campuran. Nah, semoga kalian masih ingat ya pembelajaran bahasa Indonesia di subtema 1. Nah, mari kita lanjut. Ayo berlatih. Nah, ini Miss ambilkan latihan dari buku Intan Pariwara halaman 39. Nah, di sini ada sebuah bacaan ya, judulnya Persatuan dalam Keberagaman. Nah, silakan kalian baca sendiri nanti di buku temanya. Nah, Miss akan langsung membahas jawaban dari soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, nomor 1-nya diminta untuk mencari gagasan pokok dari tiap paragraf. Nah, pada bacaan kita sudah lihat ya, di sini ada 3 paragraf. Nah, yang kedua, mencari letak kalimat utamanya. Nah, kalian sudah tahu letak kalimat utama ada pada awal, akhir, dan pada awal dan akhir. Nah, ayo kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya. Untuk soal nomor 1, paragraf pertama. Nah, kita temukan kalau gagasan pokoknya ada pada kalimat utama, yaitu oleh karena itu Indonesia merupakan negara yang unik. Nah, kalian bisa tebak di mana kira-kira letak dari kalimat ini. Lalu paragraf nomor 2. Ada kalimat yang berbunyi keunikan Indonesia dapat dipertahankan dengan menjaga persatuan dalam keragaman sejak dini. Nah, ini ada di mana ya letaknya? Paragraf yang ketiga. Nah, gagasan pokoknya kalimatnya berbunyi seperti ini. Ajaran tersebutlah yang menjadikan seluruh sivitas akademika sekolah ini sangat toleran. Ayo, kita langsung jawab yang kedua. Letak kalimatnya. Nah, paragraf pertama yang menebak di akhir. Nah, jawaban kalian benar ya. Jadi, paragraf pertama adalah contoh dari
paragraf induktif. Nah, lalu paragraf kedua terletak pada awal paragraf, kalimat utamanya adalah contoh dari paragraf deduktif. Nah, paragraf ketiga ditemukan pada akhir paragraf ya, kalimat utamanya. Nah, sekian pembahasan bahasa Indonesia gagasan pokok. Semoga jika kita bertemu latihan-latihan soal seperti ini, kalian sudah mampu menjawabnya dengan baik ya. Sekarang, mari kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, mari kita lanjut ke muatan ilmu pengetahuan alam dengan bahasan proses terjadinya suara manusia. Nah, di sini ini sisihkan video ya, bagaimana proses terjadinya suara melalui pita suara kita. Silakan kalian simak dan perhatikan dengan baik. Sistem pernafasan atau respirasi adalah sistem organ termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Diafragma menarik udara masuk dan juga mendorongnya keluar. Saluran pernafasan atas merujuk pada hidung, mulut, tenggorokan, dan trakea. Tenggorokan adalah bagian dari leher yang terdiri dari faring dan laring atau kotak suara. Tenggorokan memiliki sebuah selaput otot yang dinamakan epiglotis yang berfungsi untuk memisahkan esofagus dan trakea dan mencegah makanan dan minuman untuk masuk ke saluran pernafasan. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Epiglotis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan terletak di depan laring atau kotak suara. Biasanya memiliki konformasi menghadap atas agar udara dapat masuk menuju ke paru-paru. Bila terjadi proses menelan makanan, epiglotis akan menghadap ke bawah untuk menutup jalur kepada kotak suara, mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea. Trakea adalah tuba yang memiliki diameter sekitar 20 hingga 25 mm dan panjang sekitar 10 hingga 16 cm. Trakea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Kerongkongan atau esofagus adalah bagian dari leher berupa tabung berotot yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Peristaltik adalah gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan. Pita suara kita adalah bagian dari laring atau kotak suara yang terletak di pangkal tenggorokan dan terutama digunakan ketika kita berbicara atau bernyanyi. Organ ini bergerak ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru dan menyebabkan penurunan tekanan. Inilah yang membuat kita bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda. Nada tinggi dihasilkan ketika otot-otot di laring menegang, sementara nada yang lebih rendah dihasilkan ketika otot yang sama merenggang. Pria umumnya memiliki pita suara yang lebih panjang, yang berarti bahwa mereka memiliki suara yang lebih dalam. Kerasnya suara nada ditentukan oleh intensitas aliran udara. Rongga resonansi antara tenggorokan, rongga mulut, dan rongga hidung sangat penting untuk memodifikasi warna nada dan pewarnaan nada. Saat digabungkan pita suara, aliran udara, dan rongga resonansi menciptakan instrumen yang kita gunakan untuk menghasilkan suara dan menentukan karakteristik vokal yang unik dari setiap suara. Nah, kalian sudah menyimak videonya kan? Maaf ya bila ada keterlambatan dalam penyajian videonya. Nah, sekarang mari kita bahas apa saja sih yang kita dapatkan dari video tersebut. Nah, kita dapatkan yang pertama adalah ketika udara keluar dari paru-paru kita dan yang diakibatkan oleh pergerakan otot diafragma, udara tersebut lalu berresonansi dengan pita suara kita, hingga terbentuklah suara yang keluar dari mulut kita. Lalu, suara atau bunyi
yang keluar dari mulut kita itu merambat ke telinga karena suara itu sudah bertemu, bergesekan dengan udara hingga sampai ke telinga kita. Nah, bagaimana proses suara tersebut sampai ke telinga? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu apa saja sih yang kita temukan lagi dari video tersebut? Nah, yang dapat kita tahu adalah suara manusia berasal dari getaran pita suara ya. Nah, kemudian pita suara adalah salah satu bagian dari jaringan laring atau kotak suara yang terletak pada tenggorokan. Nah, semoga video tadi dan penjelasan singkat dari Miss ini dapat menambah pengetahuan kalian ya tentang bagaimana proses terbentuknya suara. Nah, sekian bahasan IPA hari ini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lanjutkan ke materi muatan ilmu pengetahuan sosial keragaman agama di Indonesia. Nah, di sini ada foto ya atau gambar macam-macam agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Miss akan jelaskan sedikit. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sosial dan budaya. Kita tahu Indonesia punya banyak sekali keragaman suku, kemudian adat istiadat, tarian daerah, rumah adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan keragaman lainnya ya, dari kota Sabah sampai Merauke, dari ujung utara Pulau Sumatera sampai ujung bawah Pulau Papua. Nah, lalu di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Dan adapun ke-6 agama tersebut adalah, nah di sini ada agama Islam, lalu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalian hitung ya, sudah ada 6 agama. Nah, di sini Miss akan jelaskan lagi tentang keragaman agama di Indonesia. Indonesia adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, tercantum pada pasal 29 ayat 1. Selain itu, ada pada Pancasila, sila yang pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa ya, itu bunyinya. Dan negara kita juga memberikan warganya bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Hal tersebut tercantum pada pasal 29 ayat 2. Nah, bunyinya seperti ini. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Jadi, apapun keyakinan yang kamu yakini atau agama apapun yang kamu peluk di Indonesia, kamu tetaplah warga Indonesia ya. Kamu bebas memeluk agama apapun agamanya. Nah, di sini ada gambar tentang 6 agama yang ada di Indonesia. Langsung saja nih jelaskan ya. Yang pertama, Islam. Tempat ibadahnya adalah masjid. Pemimpinnya disebut dengan ulama atau kiai. Kitabnya adalah Al-Quran. Untuk hari raya ada Idul Fitri, Idul Adha, dan juga hari Maulid Nabi. Lalu Kristen dan Katolik. Nah, mereka sama-sama Nasrani ya, dengan tempat ibadah adalah gereja. Untuk pemimpin upacara keagamaan mereka, untuk Kristen namanya pendeta, untuk Katolik namanya pastor atau renung. Untuk kitab suci, nah beberapa referensi mengatakan kitab suci mereka adalah Alkitab. Nah, ada beberapa referensi lainnya, terutama yang menjelaskan bahwa untuk Kristen Katolik, kitab suci mereka adalah Injil. Nah, untuk hari raya, mereka sama-sama merayakan Natal dan Paskah. Untuk agama Hindu, nah agama paling banyak dihuni oleh orang di Bali ya. Tempat ibadah mereka adalah pura, lalu pemimpin upacara atau kegiatan keagamanya adalah pendeta atau mantu.
kitab sucinya adalah Weda, dan hari suci hari rayanya adalah Nyepi, Galungan, Kuningan, dan masih banyak lagi ya. Untuk Buddha, nah tempat ibadahnya adalah wihara, nama pemimpin keagamaannya biksu, lalu kitab sucinya ada Tripitaka, dan hari rayanya adalah Waisak. Terakhir Konghucu. Nah, mayoritas orang Tionghoa atau garis keturunan China biasanya memiliki atau menganut agama Konghucu ya. Nah, di sini tempat ibadah mereka adalah kelenteng, lalu nama pemimpin keagamaannya adalah Haksu, kitab sucinya adalah Jisoo dan Wujin, untuk hari rayanya ada Imlek dan Cap Gomeh. Nah, sekian penjelasan Miss tentang 6 agama atau keragaman agama yang ada di Indonesia. Semoga menambah wawasan kalian ya tentang keragaman yang dimiliki oleh negara kita yang tercinta ini. Nah, lanjut ke pembelajaran atau mata pelajaran selanjutnya. Nah, yang ini adalah SBDP. Nah, yang kita bahas adalah unsur-unsur dalam gerak tari. Nah, yang di minggu lalu atau di pembahasan September 1, kita sudah tahu kalau gerak tari adalah sebuah perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak tari adalah unsur utama yang ada pada tari. Lalu pada gerak tari, pengolahan keindahannya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, gerak stilatif atau pengolahan yang mengarah pada bentuk tari yang indah. Yang kedua adalah gerak distortif, pengolahan gerak yang melalui proses perombakan dari aslinya. Lalu, beberapa jenis gerakan tari, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, gerakan bunyi. Adalah gerakan yang tidak mengandung arti, tapi masih saja mengandung unsur keindahan. Atau biasanya kita bisa jelaskan sebagai gerakan yang memerhatikan unsur keindahannya. Keindahannya saja ya. Lalu yang kedua, gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak tari yang dapat mengandung arti atau maksud tertentu. Gerak maknawi disebut juga gerak gestur yang bersifat menirukan. Nah, di sini gerak maknawi ada 2, yaitu gerak imitatif dan gerakan mimitif. Imitatif, gerakan yang menirukan perilaku hewan dan alam. Gerakan mimitif, gerak yang menirukan gerak-gerik dari perilaku manusia. Nah, apa saja unsur-unsur pokok gerakan tari? Yang pertama, tuang. Tuang gerak meliputi posisi arah hadap, arah gerak, dan level tingkatan gerak. Nah, ada level tinggi. Gerak tari yang dimulai dari gerakan kaki menjinjit, meloncat, lalu sampai menjatuhkan badan. Yang kemudian ada level sedang. Posisi gerak tari yaitu lutut ditekuk sampai lutut diluruskan. Nah, level rendah di sini adalah macam-macam dari posisi duduk. Yang kedua, ada gambar jam ya, yaitu waktu. Nah, elemen waktu berkaitan dengan panjang pendeknya sebuah tarian. Setiap pemindahan gerakan memerlukan durasi waktu yang berbeda-beda ya. Nah, yang ketiga, tenaga atau endurance atau strength. Di setiap gerakan tari memerlukan tenaga dari yang ringan sampai kuat. Contoh ya, kalau kita melakukan gerak tari yang hanya berjalan saja, pasti tenaganya yang diperlukan sangatlah sedikit atau yang ringan. Kalau berlari cepat, nah gerakan tari itu memerlukan tenaga yang lebih kuat. Nah,
sekian pembahasan dari SBDP. Lalu lanjut ke muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKN). Dan yang dibahas adalah kerjasama dalam keberagaman. Di sini ada gambar masyarakat sebuah desa yang sedang kerja bakti. Di sini ada anak-anak yang saling membantu ya untuk membersihkan rumput di pinggir jalan atau tanaman liar di pinggir jalan. Kemudian ada yang bergotong royong mengangkat tempat sampah, satu tempat sampah untuk sampah dedaunan, ya, yang kemudian untuk sampah daur ulang. Di sini juga ada gambar ibu-ibu yang sedang menyapu ya. Nah, berikut penjelasan dari kerjasama dalam keberagaman. Nah, kita tadi sudah melihat gambar orang yang melakukan kerja bakti. Apa itu kerja bakti? Nah, kerja bakti adalah salah satu contoh kegiatan kerjasama. Kerja bakti dilakukan tanpa menuntut upah dan dilakukan antara masyarakat untuk kepentingan bersama. Kerjasama adalah salah satu contoh pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini gambarnya ya, gambar sila ketiga yaitu pohon beringin. Nah, apa saja sih manfaat kerjasama? Nah, yang pertama kita bisa meningkatkan rasa kekeluargaan, kerukunan, keakraban, dan persatuan. Yang kedua, pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Ketiga, menghemat pengeluaran. Keempat, lebih mengenal kepribadian atau sifat satu sama lain. Nah, sekian materi dari subtema 2, pertemuan 1 dan 2. Nah, rangkuman yang kita bahas hari ini yaitu materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok, IPA, proses terjadinya suara, dan kita lebih mengenal juga dengan sistem pita suara kita, kemudian IPS, keragaman agama di Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama ya. SBDP, unsur pokok gerak tari. Nah, di sana ada 3 unsur, yaitu yaitu unsur waktu, ruang, dan tenaga. Nah, PPKN membahas kerjasama. Contoh kegiatannya adalah kerja bakti. Nah, sekian pertemuan membahas subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Semoga apa yang Miss berikan bermanfaat ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, semoga kalian masih tetap semangat ya. Sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Ingat, dicatat juga ya apa yang kalian dapatkan hari ini. Jangan ditonton saja. Nah, sudah selesai. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya atau video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.